Baik, sudah masuk kelas semuanya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu, sudah. Selamat Sudah, pagi Bu. semuanya anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat, Bu, sehat. Alhamdulillah Semangat. baik, Bu. Sehat. Rimbawan. 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 Oke, terima kasih. Ronalita. Ronalita. Tolong tampilkan dulu, Nak, ini. Ronalita belum muncul ini. Oke, kita lanjut aja ya. Sambil menunggu Ronalita. Baik. Pagi ini kita masuk ke kelas daring, ya kita belajar ya seperti biasa. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, Ibu minta untuk Peggy silakan pimpin kita dalam doa dulu. Baik, Bu. Oke, sebelum dimulai, mari kita berdoa. Untuk berdoa, dipersilakan. Dapat diakhiri. Baik, terima kasih, Nak. Oke, Sama, Bu. selanjutnya. Ya, selanjutnya sambil jalan silakan bisa diisi daftar hadir presensinya ya. Di kolom chat sudah Ibu bagikan. Sambil jalan ya. Selanjutnya, silakan kalian simak tayangan Di kolom berikut. chat ya, Bu. Ya, di kolom chat, Nak. Silakan kalian simak kegiatan appersepsi berikut ya. Oke. Dari appersepsi yang Ibu tayang lewat video singkat tadi, apa yang bisa kalian hubungkan dengan materi kita hari ini, yaitu penyebab dan pengaruh cacat kayu bulat rimba. Coba Peggy. Sebenarnya yang barusan gambar tadi itu setelah penebangan, salah satunya itu membuat kayak kaki kerbau tadi, sehingga pohonnya itu yang pas tumbang itu mengalami cacat pecah. Oke, bagus ya, bagus. Yang lain? Mirna mungkin? Penyebab cacat oleh makhluk hidup, Bu. Kayak Apa tadi ada tadi? gambar cacat lubang gerek yang biasanya disebabkan oleh rayap, Bu. Oke, bagus. Yang lain? Ada? Ada, Bu. Ya, silakan Siti. Itu tadi sama dengan Pak Peggy, Bu. Kayaknya kesalahan penebangan tadi, Bu. Kemudian tadi ada juga bekas rayap di yang Ibu tampakkan di foto itu, Ya. di video itu. Kemudian yang satunya apa tadi, Bu, ya, yang di pohon yang terakhir itu, Bu? Kayaknya agak membulat di pohon itu, saya nggak paham, cacat Ibu. bentuk jadinya, bentuknya seperti ya membundar seperti itu pohonnya. Oke, kayak membonggol gitu ya. Iya. Oke, terima kasih.
Nah, jadi ya kegiatan kita hari ini tidak lain tidak bukan itu mempelajari pengaruh cacat kayu buat rimba. Maaf, penyebab dan pengaruh cacat kayu buat rimba. Seperti tampilan yang Ibu bagikan di share screen sudah nampak? Sudah anak-anak? Sudah Ya, kelihatan? Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis penyebab dan pengaruh cacat kayu buat rimba, kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya menetapkan penyebab dan pengaruh cacat. Kemudian IPK yang hendak dicapai nantinya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian cacat, penyebab, kemudian mengklasifikasikan jenis cacat, kemudian menganalisis pengaruh cacat terhadap mutu, serta nanti untuk keterampilannya atau ya ranah keterampilannya menunjukkan jenis cacat kayu nanti berupa membuat produk berupa bahan tayang PPT. Kemudian materi yang akan kita pelajari di sini mencakup faktor-faktor penyebab timbulnya cacat pada kayu, pengklasifikasian jenis cacat kayu bulat rimba, kemudian pengaruh cacat kayu terhadap mutu dan kualitas kayu. Jelas ya? Jelas, Ya, Bu. Bu. Selanjutnya, Yes, Bu. tujuan pembelajarannya. Nah, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kita secara blended learning dengan model pembelajaran PJBL ini, Project Based Learning, metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan secara sinkronus atau langsung ya, pembelajaran langsung. Siswa itu dapat menjelaskan pengertian, penyebab, dan mengklasifikasi serta menganalisis pengaruh cacat kayu buat rimba terhadap kualitas atau mutu. Serta secara asinkronus nanti pembelajaran tidak langsung ya, itu di luar jam sekolah, kalian itu nanti diminta menunjukkan penyebab dan jenis cacat kayu buat rimba dalam bentuk berupa bahan tayang PPT yang nantinya dapat digunakan sebagai pengetahuan dasar kalian dalam melakukan pengukuran dimensi cacat pada kayu dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap disiplin, proaktif, kerjasama, dan jujur. Kemudian, untuk langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan mendasar, kemudian kalian akan merencanakan proyek dan menyusun jadwal aktivitas dalam satu kelompok nanti Ibu bagi. Selanjutnya Ibu akan memonitor kemajuan proyek dan penilaian terhadap kalian. Selanjutnya, penilaian terhadap produk yang dihasilkan nanti akan kita lakukan presentasi kelompok. Yang terakhir mengevaluasi pengalaman dan pengetahuan kalian, dan di akhir ini nanti Ibu akan berikan post test ya. Jadi tolong benar-benar diperhatikan pembelajaran kita hari ini. Siap, Bu. Baik, Bu. Lanjutkan Ibu sistem penilaiannya nanti selain pengetahuan saat post test nanti ya di akhir pembelajaran. Kemudian penilaian sikap, Ibu nilai saat diskusi, presentasi, dan post test. Kemudian penilaian keterampilannya saat presentasi dan juga nanti hasil produknya, bahan yang PPT tadi. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, pengertian cacat dulu. Pengertian cacat pada kayu bulat rimba adalah kelainan yang terdapat pada kayu bulat rimba yang dapat berupa kelainan pada bentuk, seperti yang kalian lihat tadi ya, ada yang kata Siti tadi membulat, ada yang melengkung tadi ya, kemudian baik pada badan maupun bagian bontos kayunya. Selanjutnya, nanti ada pengklasifikasian cacat kayu bulat rimba. Itu diklasifikasikan menjadi beberapa jenis cacat berdasarkan penyebab, tingkat penyerangan, bentuk, dan lokasi penyerangan. Ya. Selanjutnya, nah tugas kalian ya, tugas kalian hari ini dalam kelompok nanti Ibu bagikan, kalian menjawab 3 pertanyaan mendasar yang Ibu berikan ini. Ya. Jelas? Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya cacat pada kayu, seberapa besar cacat berpengaruh terhadap kualitas kayu, dan yang ketiga, apa saja jenis cacat pada kayu bulat. Jelas ya? Nah, oke, maaf. Baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan bagikan kalian dalam kelompok diskusi ya. Kelompok pertama itu Peggy dengan Siti. Kemudian kelompok yang kedua Mirna dengan Ronalita. Jelas ya? Ya, Bu. Nanti setelah Ibu masukkan kalian ke ruang breakout Zoom, silakan kalian mengakses LKPD di kolom chat. Ya, diakses sekarang. Maksudnya di link classroom ya.
Ada LKPD di situ, silakan diakses, dibuka, dilihat, dan kalian bekerja sesuai dengan tahapan dalam LKPD tersebut. Sampai di sini jelas? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Ibu Yes, masukkan Bu. dulu ya. Kalian ke kelompok. Untuk room 1, tadi Ibu minta siapa tadi? Saya, Bu. Peggy sama Siti, Peggy, Bu. namamu di sini nggak ada, Peggy. Belum Ada, Bu. ada masuk di sini. Peggy nggak ada. Adanya Peggy nggak ada, Peggy. Bisa dibantu dulu, Peggy? Kok nama saya nggak ada ya? Iya, namanya nih nggak ada. Ada. Kelompok 2 tadi Mirna dengan Ronalita. Sudah dimasukkan, Peggy? Belum, Bu. Bentar, Bu. Oke. Kok belum masuk ya? Atau saya ganti join. Join. Saya sudah masuk, Bu. Sebentar dulu, kamu masuk di mana, Peggy? Sama Bu Mirna, Bu. Sebentar, Ibu lihat dulu. Kenapa ini yang lainnya nggak ada? Salah, Peggy. Ya. Kita keluar dulu semuanya ya, sebentar. Ya, Bu. Keluar ya, Bu. Keluar dulu, Bu. Ada kendala apa, Bu Yansi? Ini Pak, nama Peggy tadi tidak ada masuk dalam nama yang untuk dibagikan ke breakout rooms. Belum masuk ini Pak Peggy. Oh, jadi kelompok 2. Nama saya mana ya? Bapak sudah masuk co-host belum Pak? Oh, Bapak nggak masukkan nama Bapak di co-host nggak bisa kan Pak? saya mainnya, Bu. Main hostnya. Main hostnya. Oh nggak ada di sini nama Bapak. Atau ditukar kah? Ditukar aja dulu, Bu. Bagaimana Bapak ditukar aja Pak? Pak Rizal? Nah, Lanjutkan aja. apanya yang ditukar? Kalau menurut saya nggak usah pakai breakout Zoom saja, Bu. Jadi diskusinya di Oh, main room di aja. ruang. Karena nanti kita mungkin kalau breakout room kita juga harus masuk ke breakout room kan ya. Iya, dimasukkan, Dan- iya. Kecuali kalau misalkan waktunya terbatas atau mungkin cuma 5 menit breakout room nggak apa-apa. Tapi karena breakout roomnya berapa menit? Sebentar aja Pak, untuk simulasi aja maksudnya. Oke. Tapi nama Pak Peggy nggak ada di situ, nama untuk masukkan ke siswa itu nggak ada. Nggak terdaftar di situ. Atau di sini aja, gitu? Ya. Di main room aja nggak apa-apa, Bu. Oke. Bayar Baik, saya SPP, Bu, saya. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ya. Ibu bagikan kelompoknya. Untuk kelompok 1 tadi Peggy sama Siti. Kemudian kelompok 2 Mirna sama Ronalita. Ya. Nah, silakan langsung bekerja saja, diakses itu LKPD-nya pada link di Classroom. Sudah Ibu bagikan di kolom chatnya ya. Bu. Silakan mulai bekerja.
Link. Kolom chat. Ikuti tahapan dan kegiatan yang diminta sesuai dengan LKPD. Berisik. Aduh. Yang mana Ibu? LKPD-nya? Udah ada lihat Peggy. Coba lihat Peggy di mana posisinya? Belum ada. Belum ada ya. Di classroom, nak dibuka di classroom-nya. Silakan ya. Link classroom-nya dibubaikkan di kolom chat. Nah, di dalam LKPD, di dalam classroom itu ada LKPD. Silakan dibuka. Sudah? Nggak ada Ibu. Mama ini apa? Aci. Ceritanya sudah ada, Bu Aisyah. Oh, ceritanya udah. Ya, siap. Oh Ya, iya. Bu. Oh ceritanya udah ada ya. Oke, ceritanya udah ada. Lanjut ya. Udah cari-cari. Ya, Bu. Oke. Ya Bu, udah Bu. Silakan Siap, Bu, Oke. siap. isi kegiatan dalam tahapan di LKPD-nya. Mulai bekerja. Siap, Bu. Peggy, ini Ya. apa ini? Ya, ini saya yang bagian ini ya. Apa namanya? Pertanyaannya Caca pada kayu bulat. Nanti kamu yang ini ya. Mirna, Terona. Kamu Caca Mirna. kayak gitu. Ya, Terona. Gimana ini Mirna? Yang Betul. seperti ini apa maksudnya ini? Yang mana? Ini cat-cat yang ada pada kayu rimba ini. Ya, Apa kira-kira penyebabnya ini Mirna? ini kayaknya bekas apa tuh? Rayap, ada bekas rayap. Ada bekas rayap ya? Bekas apa lagi? Berarti ini Maaf, nak, cat untuk rimba bahan ini. ajar. Silakan bahan ajarnya juga ada di classroom situ. Silakan lihat ya untuk bahan ajarnya. Iya, Baik. Bu. Baik, Bu. Peggy yang saya udah dapat Peggy, faktor alam yang untuk jawabannya itu Peggy. Ya. Kemudian yang biologi itu udah dapat. Faktor Nah, kamu teknis. yang bagian teknis apa lagi? Selain itu salah tebang tadi yang seperti Mirna. itu ya video Ya, tadi. Bu. Iya, iya, Teh. Oke. Pembiaran, Bu. Nina, kayaknya nih cat-cat pada kayu ini disebabkan banyak faktor ini kayaknya nih Mirna. Oke. Lebih Iya, cepat iya, iya. sedikit nak diskusinya, waktu kita terbatas. Oke. Peggy kamu udah belum yang terakhir Peggy? Cepetan Ini Peggy. dapat ini Mirna yang nomor Udah, satu. udah ketemu ini. saya juga. Ya. Kemudian disusun dalam laporan ya, formatnya di LKPD sudah dibuat di situ. Silakan dibuat sesuai dengan format yang Ibu minta. Ya, Bu. Siap, siap. Oke. Terona, saya yang tulis dulu ya. Ya silahkan. Ya, dibagi nanti kemudian yang Peggy. Ini mempresentasikannya saya ditunjuk udah nyatet siapa yang ya. ini. Nanti Terona atau saya yang presentasi nih. Nanti saya yang presentasikan, biar Mirna yang tulis dulu. Oh iya, Yang bagus ya, siap. biar mudah dibaca. Apa sih enggak untukmu? Udah belum Peggy? Baik, Yang sudah? terakhir. Sudah ya? Udah. Baik. Ya, oke, oke. Sudah disetor ke Bu. Ya. Nanti setelah presentasi silakan kalian kirim itu laporan kalian ke classroom ya. Sekarang kita masuk ke presentasi ya anak-anak ya. Ya, Ya, Bu. Kelompok 1 dulu, kelompok Peggy dan Siti silakan siapa yang mempresentasi Enggak apa-apa. dan Bu. tolong kelompok lain menanggapi memberi komentar nanti ya. Silakan. Silakan, Bu. Oke. Ya, saya aja Peggy ya. Ya. Lanjut, Bu. Ya. Baik Bu, kami dari kelompok 1 hasil diskusi kami untuk pertanyaan mendasar nomor 1 dan nomor 2 itu yang pertama kami simpulkan adalah cacat kayu bulat rimba adalah kelainan yang terdapat pada kayu bulat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor biologis dan juga faktor teknis. Ya. Oke. Terus Nah, jadi yang dimaksud dengan faktor alam di sini seperti cuaca, angin, tempat tumbuh, serta faktor bawaan dari kayu tersebut, Baik. Ibu. Misalnya puntiran, lengkungan, dan alur. Kemudian kalau yang faktor biologis itu seperti disebabkan oleh serangga, jamur,
kemudian mungkin ada bakteri kali Ya. Bu ya. Kemudian contohnya itu cacat busuk, lubang gerek, dan lain sebagainya. Kemudian yang faktor teknis itu Faktor teknis, tadi ya. seperti di foto Ibu itu mungkin salah pada cara penebangan, mungkin salah takik balas, takik rebahnya mungkin ya Bu ya. Kemudian dengan apa namanya seperti cara penyeradannya juga dan juga cara pengangkutan kayunya yang bisa menyebabkan pecah pada kayu dan juga retak pada kayu itu. Kemudian kalau yang cacat dapat dapat mempengaruhi kualitas dan isi bersih kayu, Bu, seperti rendemen pengolahan, kekuatan kayu, baik bulat maupun olahannya, dan juga untuk dapat mempengaruhi penampilan serta keawetan Oke, kayu, Bu. Faktor-faktor yang mempengaruhi baik. cacat kayu ini. Itu saja dari Baik, terima kelompok kami, Bu. kasih. Terima Sekarang Ibu kasih. berikan kesempatan untuk kelompok lain untuk menanggapi. Silakan, kelompok Mirna dan Rona. Bu Ada Mirna, tanggapan kamu yang tanggapin dulu Mirna. atau masukan, saran? Silakan. Ya. Saya Sudah yang cukup. tanggapin Bu ya. Ya, silakan Rona. Ya, untuk jawaban dari teman kami Peggy dengan Siti tadi dari kelompok 1, mereka sudah jawabnya bagus, Bu. Oke, Apa-apa yang mereka jawab itu tadi itu sesuai dengan video yang Ibu tampilkan, di baik. mana cacat kayu itu diolehkan berbagai macam sebab. Kemudian ada cacat-cacat kayu itu berupa lobang, kemudian apa itu tadi Ya, diakibatkan oleh salah tebang, katanya salah rebahan kayunya. ya, Mungkin itu Bu ya, yang terima dapat kasih. kami sampaikan dari kelompok kami, kelompok 2. Oke, baik. Lanjutnya, kita langsung saja ke kelompok hasil diskusi kelompok 2. Kelompok Mirna, silakan siapa yang mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2 menyimpulkan bahwa yang pertama, cacat pada kayu bulat rimba adalah kelainan yang terdapat pada kayu bulat rimba yang disebabkan oleh banyak faktor penyebab. Yang kedua, cacat berpengaruh terhadap mutu kayu, rendemen, pengolahan, dan keawetannya. Gitu, Bu, oke. hasil presentasinya. Baik. Silakan kelompok Peggy dan Siti menanggapi. Ada saran masukan? Ini mungkin Bu, Pak Peggy aja lah dulu. Tadi saya udah itu Peggy, gantian kamu aja nanya Peggy. Udah cukup aja, Bu. Cukup. Ya, Sudah bagus. udah bagus, Bu. Udah Oke, komplit. terima kasih. Kasih aplaus dulu, Nak, untuk presentasi kita hari ini. Oke, tepuk tangan. Bukan pakai scene di sini ya. Baik, terima kasih. Lebih semangat, Bu. Kemudian, ya, dari hasil presentasi kalian, kelompok yang Ibu nilai ternyata sepertinya kelompok Peggy dengan kelompok Siti mempresentasikan dengan sangat baik ya. Jadi kita kasih aplaus sekali lagi buat kelompok Peggy dan Siti. Oke. Aplausnya mana yang lain? Ayo, kasih dulu. Rewardnya nanti ya. Mana, Bu, ya? Siap Ibu. Dan kita Ditunggu. lanjutkan ya kegiatan kita lanjut ke evaluasi pengalaman dan nanti pengetahuan proses terakhirnya. Proses pengalaman Ibu minta kalian merefleksikan apa yang kalian alami, kesulitan, kendala saat menyelesaikan proyek pertanyaan mendasar 1 dan 2 ini. Silakan. Mungkin dari Mirna ada? Perwakilan aja ya kita ya. Ada kesulitan, Bu, Mirna? sudah jelas. Alhamdulillah. Ya. Makasih, Bu. Oke. Peggy? Cukup, Ada Bu. kendala yang ditemui? Pengalamannya Ada. gimana? Pengalamannya? Pengalamannya dapat ilmu baru, Bu. Oke, bagus. Siti? Bisa lihat
cacat-cacat kayu, Bu. Jarang-jarang lihatnya, Bu. Oke, nanti ya di tempat uji kompetensi mungkin kamu langsung lihat nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Rona gimana pengalamannya? Kalau saya sangat menyenangkan, Bu, karena Oke. videonya tadi itu bagus-bagus, ada pohon tumbang, ada traktor yang tarik-tarik kayu, kayaknya itu sangat asik kelihatannya, Bu. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih ya. Refleksi kalian sangat berguna bagi Ibu ke depannya. Kemudian kita lanjutkan dengan evaluasi pengetahuan. Nah, Ibu sudah membagikan, belum ya? Nanti Ibu bagikan di link chat itu link untuk Google Form-nya. Kalian mengerjakan post-testnya. Ya, Siap, Bu. bisa langsung dikerjakan ya. Siap, Silakan. Bu. Dibuka di kolom chatnya. Siap, Bu. Nah, waktunya 5 menit. Kalau yang sudah kumpul di mana, Ibu? Kan langsung tersimpan di situ, langsung ada nilainya, nak. Di Google Form kan? Oh iya. Oh iya. Ini ya linknya. Maaf. Oke. 4 menit lagi. Sudah semua? Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, berarti Sudah, Ibu. walaupun belum sesuai habis waktunya, kalau sudah semua, kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Baik. Oh ini. Nggak tahu kalau ada. Oke, kelihatan sudah? Nah, mari kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Dari 2 pertanyaan mendasar yang Ibu minta kalian jawab saat sinkronus ini, ada 3 faktor penyebab muncul cacat, dari faktor alam, faktor biologis, dan faktor teknis. Kemudian cacat ini berpengaruh terhadap kualitas atau mutu kayunya. Karena semakin banyak cacat yang dimiliki kayu, akan semakin rendah kualitas atau mutu kayu tersebut. Hal ini disebabkan karena sistem penetapan mutu kayu bulat rimba terdiri dari perpaduan persyaratan ukuran, persyaratan cacat, dan persyaratan hasil atau isi sehat nilai konversi. Setiap unsur dari ketiga persyaratan tersebut dinilai dan ditetapkan mutunya, kemudian diambil mutu rendah. Oke, ya. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Siap, Bu. Kemudian, tadi gimana hasil post-testnya? Nilainya? Bagus Bu. semua? Bagus, Bu. Oke, berarti masuk Bagus, semua Bu. ya tadi ya. Paham semua intinya. Selanjutnya, Ibu minta untuk kalian pelajari dahulu di rumah materi untuk pertemuan kita selanjutnya, itu pengukuran dimensi cacat kayu bulat rimba. Yang hari ini kan mengenal cacat saja dulu. Yang untuk minggu depan pengukuran dimensi cacat kayu bulat rimba, materinya juga sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Siap, Bu. Ya, kemudian, nah ingatkan tugas kalian ya, untuk penugasan asinkronusnya di luar jam sekolahnya, menjawab pertanyaan dasar ketiga tadi, apa saja jenis cacat pada kayu bulat rimba. Tugasnya membuat bahan yang PPT tentang jenis cacat kayu bulat rimba dengan menarik dan kreatif. Silakan dibuat semenarik mungkin dan formatnya sudah Ibu buat juga di LKPD. Ya, Siap, Bu. tenggat Siap, Bu. waktunya ingat tadi sudah sesuai kesepakatan tadi. Tenggat waktunya berapa? 1 Minggu. 1 minggu. 1 minggu, Ibu. Oke. Nah, Kalau sampai di telat, sini Bu, ada yang Kalau telat gimana?
Kalau telat tadi apa sesuai kesepakatannya tadi? Dibuat ketika membuat perencanaan proyek tadi kan sudah ada di situ. Iya, iya. Oke. Kirain dimaafin. Ah, Kalau paling duluan dapat hadiah Bu ya. oke, boleh. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup Bu. Cukup, tidak ada. Jelas. Ronalita? Jelas, Bu. Jelas. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu rasa pembelajaran kita pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ingat tugas yang Ibu minta, mempelajari di rumah dahulu, kemudian pembuatan PPT tadi. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dan dipimpin oleh Mirna. Silakan. Baik, teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberi kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih anak ya. Oke, baik. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Dan selamat pagi. Selamat pagi, 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 Bu. Rimbawan. Rimbawan. Oke, terima kasih. Sekian Bapak. Waktunya masih 4 menit lagi, Bu. Baik. Izin Silakan minum siapa yang Bapak. ya. Silakan siapa ini yang jadi moderator, Bu Belinda atau Bu maaf Bu Ria maksud saya. Observator. Apa, Pak? Observator ya. Oh, observator. Moderator. Silakan Udah. Bu Belinda. Oh, ya. Siapa dulu? Bu Ria? Saya dulu. Terserah, boleh sekarang. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, teman-teman. Malam, Teteh. Apa namanya, komentar ya Pak ya, mengomentari. Secara keseluruhan, mungkin Bu Yansi sudah bagus ya, kalau menurut saya. Dan luar biasa sekali ini Bu Yansi, selalu menjadi yang pertama. Tepuk tangan dulu dong. Siap plus. Selalu jadi bahan uji coba kita ini ya dari awal. Mulai dari presentasi RPP sampai dengan pre-teaching. Ya, karena memang saya lihat juga di LMS-nya Bu Yansi selalu yang paling awal ini mengerjakan, Pak. Ya, benar. Ya kan? Oke. Sedikit mengomentari mungkin Bu ya. Yang pertama mulai dari apa namanya, penampilan mungkin ya. Sepertinya agak sedikit tegang ya Bu ya, atau gimana? Nanti kamu rasa ya Neng. Oh iya, enak aja lu yang ngomentarin. Nah, muridnya ada yang berkumis Bu. Iya, terlihat agak sedikit tegang ya. Dan malahan saya ngelihat kalau semalam pas latihan malah lebih oke gitu ya. Dari penyampaian. Kan ada Pak Rizal ini. Karena itu ada trouble. Iya, tapi itu hanya di awal-awal aja, Bu. Di awal-awal agak kelihatan tegang, cuman setelah itu kelihatan lebih rileks gitu, Bu ya. Ada kakak Kemudian- masalahnya di kamar, jadi grogi ada kakak disuruh Oh, keluar nah tadi. itu, pantesan. Kemudian, apalagi ya? Oh ya, saran mungkin ya, kalau untuk kolom chat mungkin, tapi ini karena simulasi ya. Kalau untuk apa namanya, daftar hadir, mungkin bisa lebih baik pakai Google Form aja gitu. Jadi jangan pakai chat, apalagi kalau siswanya banyak. Gitu ya. Bu Belinda, itu linknya yang saya bagikan di kolom chat, link Google Form-nya. Absen. Oh, enggak, tadi saya lihat soalnya ada Peggy hadir, Siti Aisyah hadir gitu. Jadi maksudnya Nggak ngeh mereka. nggak ngeh ya, harusnya Google Form-nya ngisi link Google Form Sudah gitu. saya Karena buat. kalau Sudah saya buat. karena kalau misalnya hadir gitu kan takutnya ketimpa gitu ya Bu ya. Ya, oke. Kemudian tadi itu sebetulnya Ibu di awal saya melihat, saya kan apa namanya, timer ya Bu ya, ngecek gitu. Untuk di pembukaan itu Ibu sampai 8 menit. Jadi sebetulnya alokasinya cukup lama itu di pembukaan ya. 8 menit. Kemudian kalau menurut saya mungkin KD sama IPK tidak perlu dibacakan, mungkin cukup tujuan saja gitu ya. Jadi kalau misalnya dari melihat waktu 35 menit, rasanya sayang banget kalau habis di pendahuluan gitu Bu.
Jadi lebih baik kita pakai di inti gitu. Kita apa namanya? All out-nya di kegiatan intinya gitu ya. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Kemudian ini kan PJBL ya Bu ya? Ya, Project Based Learning. Nah, dari awal itu saya tidak melihat ini PJBL sebetulnya. Tadi itu hanya apa namanya, Ibu hanya memberikan pertanyaan, kemudian apa namanya, Sih. tidak ada langkah-langkah seperti misalnya memonitoring. Kalau di RPP kan lengkap ya, di RPP yang Ibu share ini tadi saya langkah-langkahnya. tadi saya memonitoring mereka. Tadi nanya ada kendala apa yang ditanyakan? Udah Oh kan? iya. Maksudnya lebih ke proyeknya. Tadi kan Ibu hanya anak-anak itu hanya disuruh menjawab LKPD. Ya. Hanya menjawab 3 pertanyaan itu gitu. Maksud saya kenapa nggak langsung di awal PowerPoint-nya itu ditonjolin gitu loh. Proyeknya tuh ini loh, sebenarnya kita tuh mau proyek ini bikin PowerPoint gitu. Tapi sebelum itu kalian kerjakan dulu LKPD-nya gitu. Mungkin seperti itu ya kalau saran dari saya. Jadi Oke. sudah ditonjolkan di proyek dari awal karena model pembelajaran kita itu gitu. Baik. Maaf ya Bu, Iya. maaf ya senior. Kemudian apalagi ya? Udah sih itu aja Bu. Mungkin karena ada kendala teknis tadi juga ya. Itu ya awal lah, maka dari itulah Peggy-nya Ibu bolos nih, pionir. Peggy namanya Iya, nggak masuk nih. Iya, seperti itu. Mungkin next kayaknya lembar LKPD juga harusnya di-share juga kali ya Oh iya. buat yang lain. Jadi benar-benar kita benar-benar ibaratkan bahwa forum ini benar-benar menjadi sebuah kelas gitu. Jadi biar lebih terasa ininya LKPD-nya benar-benar ditampilkan, teman-teman benar-benar mengisi kalau bisa mengisi gitu. Jadi biar lebih inilah gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Ngomongnya cepet banget, 10 menit belum tuh? Oh iya, kecepatan ya. Lupa tadi ya pesannya. Ingatlah Bu Yansi. Silakan Bu Belinda selanjutnya jadi moderator kok. Kenapa Bapak? Nggak kedengaran suara Bapak? Silakan selanjutnya Bu Belinda yang mengatur karena Bu Belinda jadi moderator. Oh gitu, saya moderator. Ya, jadi ya nanti Bu Nur terakhir saya ya. Oke, apa sih yang enggak buat Bu Yansi ini? Baik, berikutnya observer yang kedua ada Ibu Ria Setia Prihantini. Kepada Ibu Ria dipersilahkan. Rocker. Sebelumnya mohon maaf Pak Rizal, Bu Nur, suara saya agak kurang jelas terdengar. Lagi ini kurang tahu kenapa, padahal nggak batuk, tiba-tiba hilang suaranya. Jadi dari penampilan Bu Yansi, penilaian untuk penampilan secara penyampaian materi sudah bagus. Cuman memang masih ada beberapa hal yang nanti akan saya sedikit saya koreksi. Untuk yang komentar pertama mungkin sama seperti Bu Belinda tadi, Bu Yansi agak sedikit tegang dalam penyampaian pembelajaran, tidak terfokus ke siswa. Kalau saya perhatikan, ibunya sibuk sendiri tuh, nggak memperhatikan anaknya. Itu mungkin kadang kan meskipun kita secara dunia maya, tapi interaksi kita dengan siswa kan sebaiknya lebih bagus ketika kita memperhatikan siswanya seperti apa. Itu. Kemudian dari langkah pembelajaran yang disampaikan ada beberapa yang saya koreksi karena tadi saya memperhatikan RPP yang disajikan di grup. Itu yang pertama saat penjelasan tadi di pemaparan sebelum Ibu menyampaikan pertanyaan mendasar itu kan Ibu ada sedikit menjelaskan tentang materi ya. Iya. Nah, itu tidak dituliskan di RPP Ibu karena di kegiatan inti Ibu itu langsung ke pertanyaan mendasar, tidak penyampaian materi. Kemudian yang berikutnya itu ada kegiatan untuk menyepakati aturan main dalam proses apa itu tadi? Dalam proses proyeknya itu tadi kayaknya saya nggak nyimak, nggak lihat atau nggak dengar Ibu dalam membuat kesepakatan terhadap siswa terutama tentang penyelesaian tugas. Karena di RPP itu kan jelas sekali dituliskan
menyepakati aturan main dengan berapa durasi waktu, alokasi waktu dalam mengerjakan diskusi, itu tadi tidak disepakati bersama dengan siswanya. Kemudian yaitu terkait dengan ketidaksesuaian menurut saya di RPP dengan action yang terjadi tadi. Kemudian ada rangkaian kegiatan yang menurut saya terbalik di dalam langkah pembelajaran, yaitu di bagian RPP itu kan Ibu menuliskan kesimpulan dulu ya, baru post test ya. Iya, salah Nah, tadi. sementara dalam actionnya tadi saya perhatikan Ibu post test dulu, Iya, baru menyimpulkan. Nah, itu keliru. harus disesuaikan. Iya. Iya, yang benar yang mana? Apakah akan post test dulu atau kesimpulan dulu? Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian apalagi ya? Nah, di dalam saat mengajar itu kan tadi saya perhatikan tuh, Bu Yansi itu setiap langkah kegiatan selalu menyebutkan kepada siswa, misalkan, oke selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pengalaman dan pengetahuan. Itu apakah dalam pembelajaran perlu disebutkan seperti itu, atau langsung saja, misalkan evaluasi tadi kan refleksi, apakah langsung merefleksi saja, atau perlu menyebutkan rangkaian kegiatannya kepada siswa. Mungkin itu saja. Ya, nanti kita tanya Saya ke Bapak perhatikan ya. kan, kita evaluasi pengetahuan. Ibu tuh menyebutkan yang seperti itu, apakah Iya. memang perlu disampaikan dalam saat mengajar atau langsung action saja. Itu. Oke. Kemudian kalau boleh tahu sedikit Bu, Ibu dalam pembuatan Google Form untuk post test itu memberikan penilaian langsung terhadap siswanya atau tersembunyi nilainya? Langsung keluar. Langsung keluar. Iya. Ada pemberian feedback-nya tidak? Maksudnya? Biasanya kalau dibuat ada pemberian feedback itu kan, iya benar, terus ada keterangannya apa, jawabannya benar, apa-apa gitu. Itu enggak, cuma Ya, nilai iya, aja. cuma nilai. Hanya nilai aja. Jadi nilainya terbuka oleh siswa Iya, ya, bisa saya tuh ketika terbuka. selesai mengerjakan, siswa Iya. sudah bisa melihat nilainya. Oke, mungkin itu saja yang saya sikapi dari langkah-langkah pembelajaran yang menurut saya ada beberapa yang tidak sesuai dengan tulisan di RPP, mungkin kebolak-balik atau gimana itu aja, Pak. Grogi ya. Iya, Maaf. itu saja Pak Rizal. Oke, makasih. Terima kasih. Korban. Malum the first. The first. Oke. Bukan kelinci percobaan, guru percobaan. Pak Peggy. Oke, sudah cukup ya. Cukup. Dari Bu Ria. Terima kasih Bu Ria, luar biasa sekali observer yang satu ini. Sangat detail sekali ya, Bu Yansi ya, luar biasa. Oke, berikutnya kita akan mendengar tanggapan dan masukan dari Bapak dosen kita dan Ibu guru pamung kita. Mungkin terlebih dahulu siapa dulu? Ibu Nur Kolbi dulu mungkin ya? Ibu ada? Iya, silakan Bu Nur Kolbi dulu. Oke, baik Bu Yansi ya. Selamat ya Bu ya, sudah melakukan peer teaching secara umum. Terima sudah kasih. bagus ya. Kalau mungkin objeknya betul-betul siswa mungkin beda cerita Bu ya. Mungkin Iya, lebih- karena tadi simulasi kan ceritanya. ya. Kebanyakan Karena nahan tawa kayaknya. Iya. Muridnya berkumpul. Ya, apalagi ada Pak Peggy ya. Oke, baik. Mungkin ada beberapa saja Bu yang mungkin ada sifatnya konfirmasi sama mungkin saran saja. Sarannya juga, maksudnya secara umum Ibu sudah bagus dalam hal peer teaching-nya. Ada beberapa saran. Yang pertama mungkin terkait dengan tadi penampilan video. Mungkin ya, tadi kan langsung ditampilkan video ya. Iya. Mungkin bagusnya nanti ada pengantar anak-anak sebelum masuk ke materi atau sebelum apa, kita menyimak dulu video terkait apa, gitu kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi langkah-langkah pembelajaran, apakah ini perlu disampaikan pada saat apersepsi atau seperti apa?
ya kan? Kita kan mau menguatkan anak-anak saja bahwa wah kita mau belajar ini, tujuannya ini, nanti penilaiannya seperti ini. Mungkin itu lebih memotivasi kalau menurut saya, Iya. Ibu. Terus di materi tadi di materi apa? Di materi PowerPoint itu kan kalau kita lihat IPK-nya, ini kan kalau IPK-nya di menjelaskan pengertian cacat dan Penyebab cacat. tadi kalau menjelaskan pengertian cacat itu kan tidak ada di pertanyaan mendasar, Bu ya. Iya. Kan yang pertanyaan mendasarnya faktor dan jenis cacat. Nah, pengertian cacat sama pengaruh cacat itu terhadap mutu kualitas kayu itu mungkin bisa lebih ditekankan lagi pada saat penjelasan, Bu. Tadi kan Ibu ada sedikit penjelasannya ke anak-anak ya. Baik itu Di sebelum awal. ataupun nanti penguatan. Karena ini kan tidak masuk di pertanyaan mendasar seperti itu, Bu. Takutnya biar anak-anak lebih paham saja ya. Soalnya itu masuk di IPK. Kemudian berikutnya tadi ada kendala teknis mungkin nanti Bu saat menghadapi seperti itu bisa itu nanti dicari alternatif lain mungkin anak-anak kita diskusinya di WA group ya atau di mana seperti itu biar maksudnya tidak kelihatan gitu kalau misalkan sedang mengalami kendala teknis seperti itu. Tapi insya Allah ke depannya lebih bagus Bu ya, Bu Yansi. Oke, makasih Bu. Ya, terus berikutnya ini sintaksnya secara umum sudah dilakukan ya step-stepnya. Hanya saja mungkin ada kayak di sintaks itu belum disampaikan aturan main Bu ya. Tadi apa Iya. sempat disampaikan? Belum, karena saya tadi pikir maksudnya guru, siswa aja maksudnya yang merembuk dalam kelompoknya. Iya, itu tadi saya belum melihat itu untuk penyampaian aturan main di merencanakan Ibu proyek kecil. ya Bu ya. Ya. Yang merencanakan proyek dan menyusun jadwal aktivitas itu kan sintaks itu ada menyepakati aturan main ya. Iya. Itu tadi saya belum ketemu di pas Ibu peer teaching. Atau mungkin Oke. saya terlewat Bu ya. Terus yang berikutnya itu di sintaks memonitor kemajuan proyek Bu. Mungkin sekali bisa ditanyakan kepada kelompoknya sejauh mana sudah dikerjakan seperti itu. Itu saja. Terus tadi sudah bagus sudah rewardnya ya Bu ya sudah ada. Kemudian teknologinya juga yang digunakan sudah bagus sudah ada apa namanya Google Form sama Google Classroom ya. Terus yang terakhir mungkin Bu tampilan materi di PowerPoint apakah mau seperti itu dideskripsikan secara panjang sekali atau mau dalam bentuk poin-poin saja Bu. Poin-poin penting nanti Ibu yang menjelaskan seperti itu. Iya. Iya, mungkin itu. Mohon maaf ini. Iya. Sudah bagus Ibu Yansi. Makasih Ibu. Ya. Mungkin cukup Pak Rizal. Oke, baik. Tadi dari Bu Belinda sudah, Bu Ria sudah, Ibu Nur sudah, banyak banget. Kalau saya nanti tambahin Bu Yansi nanti makin berat pikirannya nanti. Enggak, udah belum kuat Pak, ya? udah lega. Strong ya berarti ya. Udah lega, biar aja Pak. Oke, sebentar mungkin yang terlihat jelas sekali ya mungkin maklum ya kita semuanya sebenarnya maklum karena Bu Yanti sebagai pionir sebagai kalau istilahnya di biologi di ekologi itu adalah tumbuhan perintis ya yang mengawali kehidupan gitu ya dan kemudian memberikan inspirasi kepada teman-temannya. Jadi selamat buat Bu Yansi. Tapi Bu Yansi ada satu hal yang sangat mencolok tadi. Pertama di awal. Tapi saya yakin nggak apa-apa itu adalah sesuatu hal yang memang wajar. Bu Yansi tidak seperti ngajar siswa di awal. Bu Yansi kelihatan banget seperti ngajar seorang guru. Paham nggak maksudnya? Ya, berarti jiwanya itu belum ya akhir-akhirnya sudah gitu kan akhir-akhirnya sudah. Kalau saya melihat tadi kayaknya saya mendengarkan gini Bu Yansi ini kayaknya kalau di kelas kayaknya guru killer deh ini. Iya benar. Ketahuan Bu. Iya betul ya. Karena saya sebagai observer tadi itu cukup tegang loh. Bener nggak tuh Pak Fegi sampai ketawa loh.
Saya Ketahuan, memang Pak. galak, Pak. Saya ngajar fisika galak, Pak. Kalau nggak galak, siswanya nggak takut, Pak. Iya. Jujur saya ikutan tegang loh tadi, ikutan tegang loh. Ini padahal yang Peggy jadi ketawa. yang jadi kayaknya yang sering dimarahi adalah Pak Peggy kayaknya tadi ya. Bener Apalagi nggak? Dari pas tadi bagian malam itu Pak dimarahin pas terus Pak bagian ini Peggy. Pak, Iya. pas bagian bermasalah Peggy Oh, kayak mau marah beneran. siswa DOT, Pak. Berarti Orang itu bersalah. jiwanya sudah benar-benar terkumpul kayaknya sebagai seorang guru. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena memang kita masing-masing itu punya karakter ya Bu ya. Tapi tegas boleh gitu ya. Sebenarnya saya juga kalau di kampus juga termasuk dosen yang cukup killer juga sebenarnya. Apalagi kalau misalkan pada waktu sidang skripsi, sidang tesis. Tapi itu dulu saya sering buat mahasiswa nangis ternyata tanpa saya sadari mahasiswa saya itu sering nangis karena pertanyaan-pertanyaan saya. Dan akhirnya ya kita mungkin sambil belajar ya Bu ya, mungkin orang punya pendekatannya masing-masing, dan tadi sepertinya juga ada trouble terkait dengan join Zoom atau room apa namanya Breakout remote room dan sebagainya. Jadi Bu Yansi tadi alhamdulillah juga sepertinya hal seperti itu pasti akan terjadi. Ya kan ya, dalam pembelajaran itu kendala-kendala itu pasti akan terjadi. Cuman jangan sampai kita jadi panik, kelihatan panik di depan siswa. Karena apa? Ya itu adalah termasuk problem solving ya. Kalau misalkan kita ada kendala, bagaimana solusinya. Nah, jadi lain kali mungkin ini buat semuanya, buat saya juga, kalau misalkan ada kendala, seperti contohnya kemarin misalkan Pak Peggy masih sedang, karena mendadak kan ya jadwalnya, Pak Peggy sedang masih di hutan kehujanan, dan kemudian Bu Rona hanya siap dengan LPP, kita lah harus segera tanggap gitu. Apa yang harus kita lakukan? Apa skenario selanjutnya gitu loh Bu. Nah, itu adalah salah satu keterampilan kita sebagai guru juga ketika ada salah satu plan atau rencana kita yang ternyata tidak bisa berhasil atau terkendala. Nah, seperti itu. Kemudian teksnya juga Bu Yansi. Teksnya masih power text. Iya enggak? Maksudnya, Pak? Power text tuh teks yang Oh, panjang-panjang. iya ya, kata Bu Kelby tadi ya. Iya, Buka poin-poinnya saja, iya. iya, sebaiknya buat poin-poin saja dan Ibu bisa menekankan tanpa membaca keseluruhan teksnya. Oke, baik, Pak. Jadi misalkan kesimpulan hari ini apa anak-anak gitu. Nah, yang tadi yang membacakan kesimpulan siapa? Saya ya, harusnya siswa ya, Pak ya. Iya kan? Nah, jadi itu, jadi siswa yang nggak apa-apa. Ini sebagai nanti pada waktu PPL mungkin karena yang dihadapi ini adalah anak-anak yang pinter, jadinya mungkin gurunya yang biasanya killer jadi agak sedikit killer gitu ya. Terus apalagi ya? Ya teksnya tadi ya Bu ya. Sebenarnya kalau di PR di PPT itu sebaiknya kita tidak memunculkan IPK. Lebih bagus lagi kita memunculkannya tujuan. Ya, jadi Kalau meskipun KD, Pak? tadi Kalau KD-nya tetap dimunculkan. munculkan juga, cuman tadi Ibu tadi kalau nggak salah KD, IPK sama tujuan ya. Iya, Dimunculkan. Nah, itu dapat memperpanjang waktu. iya. Jadi waktunya mungkin bisa yang lain. Cuman saya tadi nggak begitu menangkap, apa saya mungkin tadi kelewatan ya. Persepsi motivasinya tadi ada nggak ya Bu ya? Video tadi, Pak. Oh, pakai video ya. Oh ya, maaf, berarti tadi saya kelewat. Oke. Nah, itu tadi teks-teksnya, dan kemudian secara kewibawaan udah nggak diragukan lagi ya sebenarnya ya. Jangan ditanyakan lagi. Dan apa mungkin yang mungkin ingin disampaikan oleh Bu Yansi dahulu sebenarnya? Apa yang masih kurang dari Bu Yansi sebelum saya lanjutkan? Banyak yang kurang, Pak. Tadi yang tambahkan teman-teman itu kekurangan saya. Apa? Ya tadi kata teman-teman ada yang langkah yang terbalik tahapannya, kemudian yang disampaikan Bu Nur tadi terlalu panjang, tidak poin-poinnya saja yang dimasukkan. Kemudian tidak menegaskan kegiatan menyepakati aturan dalam tintaknya tadi. Itu yang bisa saya tangkap, Pak. Kemudian tadi apa lagi ya? Oh iya, saya tidak ada mengatakan di RPP-nya tidak menyampaikan, tidak menuliskan akan menjelaskan materi langsung ke pertanyaan mendasar, sedangkan di kegiatan nyata ada. Oke, berkaitan dengan performance, sikap, mimik wajah mungkin sekarang. Bu Yansi tadi berapa kali senyum? Banyak, Pak. Masa sih? Enggak ya, Pak?
Lihat Pak, lihat Peggy Kita ketawa kita melulu. kita tanya sama observer, Bu Belinda, Bu Ria, Oh, sama berarti Bu nggak Nur. senyum ya Gimana berarti tadi? ya? Iya. Senyum nggak sih tadi? Saya kok Nanti senyum Pak, ya? kita lihat rekamannya ya. Peggy Tuh Pak ketawa. Peggy-nya ketawa. Ya, jadi Ibu yang si itu kelihatan memang sangat ganas Pak tadi. Memang. Saya aja takut, Pak. Takut. kita kebayang ya jadi Sebagai siswa muridnya saya juga ya, takut Pak, kebayang Pak ya. nggak ada di kelas. Saya juga takut Mirna, nggak ada di kelas sama itu saya. tadi Oke, banyak, Kak. Mirna. sebenarnya tidak apa-apa Bu gitu ya. Sebenarnya kita punya karakter Cukup. masing-masing. Cuman sebaiknya memang kita kan ada 3S apa 4S sih ya, senyum, salam, dan sapa. Jadi mungkin kalau Bu Yansi ini sebenarnya buat nasihat saya juga gitu ya, kalau kita terlalu killer ya coba deh senyum-senyum. Sebenarnya nanti siswa itu akan lebih plong loh ketika kita melihat kita yang biasanya tegang dengan senyum itu, nanti mereka akan lebih nyaman belajarnya gitu. Kemudian intonasi tadi Bu Yansi ya, sebaiknya memang menggunakan intonasi yang memang naik turun. Ya, kalau Bu Yansi tadi saya merasa mungkin saya yang salah juga ya tadi, mungkin ada yang kelewat juga. Jadi harus ada penekanan-penekanan pada bagian materi yang memang perlu itu ditekankan. Ya, jadi kita menggunakan tempo suara pelan, cepat, kemudian tinggi, rendah, ya kan, itu supaya menekankan bahwa ini loh bagian yang penting gitu kan. Nah, jadi kita juga mengajarkan kepada siswa untuk bisa mereka untuk belajar berbahasa juga gitu ya. Dan apalagi ya, cukup sih sebenarnya good job sih, nilainya A kok. Dari saya nilainya A gitu ya. Mantap. Pak. Oke. Dan proyeknya tadi apa ya? Bahan tayang PPT Pak. Proyek dari siswa bahan tayang PPT ya Iya. berarti ya. Oke, kalau bisa diimprove dong, masa bahan tayang PPT. Apa Pak sarannya? Poster, Canva lagi ini jangan-jangan ya. Mana mereka buatnya Pak? Bahan tayang PPT-nya berapa slide? Banyak itu Pak. Kalau poster apa jenis-jenis cacatnya. Oke. Ya, karena mungkin begini, PPT itu nanti kalau menurut saya ketika jadi suatu proyek itu nanti berdasarkan pengalaman pribadi Iya. sih ya nih ya Bu ya, ini kurang maksimal gitu Bu. Meskipun saya pernah mencontohkan buat PPT itu yang begini loh, pakai template yang begini gitu kan. Ya, jadi tampilannya menarik, animasinya menarik, tapi ujung-ujungnya tetap asal jadi gitu loh Bu. Jadi kalau sebaiknya selain PPT ada yang lain lagi sebaiknya, saran saya kalau untuk berupa project gitu ya. Mungkin bisa tambahkan poster gitu kan yang diupload di Instagram atau misalkan apapun lah misalkan yang bisa ditambahkan. Jadi mungkin sebaiknya ini kelas 11. berapa? Oh, apalagi kelas 11 gitu kan. Kelas 11. Jadi mereka sudah cukup dewasa untuk bisa mengembangkan suatu karya yang lebih big lagi gitu. Gitu. Ya. Saya takut tuh jadi siswanya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Mungkin dari perwakilan siswa atau siswa-siswinya bagaimana responnya? Oke, silakan Bu Mirna. Saya merasakan sekali aura ya. Wibawaan. Iya, berwibawa, terus memang tegas Pak orangnya. Ya. Saya sempat dimarahi tadi, Mira. Iya, mungkin kalau tadi saya menganggapnya begini ya, di awal-awal itu masih sadar nih, oh ini guru-guru nih, tapi di tengah-tengah sudah jiwanya itu sudah 100% menjadi orang guru dan ini adalah siswa-siswanya. Nggak apa-apa, itu berarti baik Bu. Berarti Ibu ketika bermain peran atau role playing dalam peer teaching ini tuh Ibu berarti berhasil gitu. Iya, bagus sekali tadi. Makanya tadi juga, saya juga gitu, wow gitu. Cuman di awal-awal saya agak kok kayak ngajar ke guru karena kan ada IPK terus kemudian jadi Ibu seperti kayak sedang MGMP gitu loh Bu di awal. Tapi setelah itu Ibu sudah paham betul bahwa ini adalah murid-muridnya. Tapi itu yang bagus gitu loh. Itu yang bagus karena Ibu sudah berperan sebagai seorang guru.
Cuman tadi apa namanya? Ya mungkin karena wajar ya, bingung ya karena tadi breakout room jadi kemudian agak ada jeda, itu wajar, tapi sebaiknya itu nanti yang perlu kita latih juga ketika kita dihadapkan pada suatu kendala atau kesulitan. Oke, makasih Bapak. Oke. Ada lagi mungkin perwakilan Pak Vegi mungkin mau menyampaikan ini sebagai murid yang Jangan ditanya Pak Peggy, Pak tawa melulu dari tadi. Besok bagian Pak Vegi nih. tapi cukup ini loh, cukup menghibur loh, ini malam-malam jadi cukup berkeringat juga ya melihat penampilannya Bu Yansi, keren kok gitu kan. Bawa suasana Pak, seolah-olah saya jadi siswa lagi tadi Pak. Tegangnya Pak pas di breakout room itu, aduh tegang saya tadi Pak. Dimarahin. Iya, Vegi kenapa belum masuk gitu tadi ya. Vegi. Makanya improvisasi Pak, belum bayar SPP saya bilang. Kalau ketemu suruh push up itu, Pak. Tapi bagus Bu, total bagus Bu, hebat Bu. Menjiwai. Tapi nanti mungkin pada waktu ini saran aja buat Bu Yansi ya, pada waktu nanti UKIN agak dikurangi killernya ya Bu ya. Saya usahakan Pak ya, kalau saya semoga nggak terbawa. Ya susah Tapi Pak. sebenarnya sih biasanya seperti itu akan menjadi suatu tendensi yang kurang baik gitu loh Bu, kalau misalkan dalam waktu uji kinerja dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dalam kelas, monggo lah terserah Ibu, kalau saya sih seperti itu. Nah ini ya perlunya kita latihan seperti ini ya, jadi kita bisa mengevaluasi, apalagi yang mengevaluasi itu adalah teman-teman kita. Mungkin kalau saya ngajar pun juga pasti banyak juga komentar-komentarnya gitu kan ya. Termasuk juga intonasi tadi Bu Yansi terlalu cepat juga menurut saya. Cepat nggak sih kan? Karena sampai waktunya aja tersisa gitu kan. Nah mungkin sebaiknya agak dipelankan sedikit kecepatannya sehingga ada perlu hal-hal yang ditekankan lagi tadi ya, misalkan intonasi dan kemudian mimik wajah gitu ya. Mimik wajah, intonasi, bahasa, tekanan suara itu penting dalam pengajaran. Termasuk tadi maaf, memberikan umpan balik tidak Bu Yansi? Pertanyaan Rasanya nggak ada Pak. Nah, ya kan? Jadi Ada jangan ditulis lupa. di RPP tapi nggak ada dilaksanakan. Jadi ada umpan balik, misalkan ada pertanyaan, misalkan mengarahkan siswa pada pertanyaan dasar, mengarahkan siswa pada pertanyaan lanjutan, itu juga termasuk dalam kompetensi dasar. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi terkait dengan apa sih sebenarnya dasar-dasar dalam pembelajaran, kita buka-buka lagi apa yang harusnya kita perbaiki. Mimik wajah, intonasi suara gitu kan. Tapi kalau dalam pedagogi yang lain sih, saya pikir nggak ada masalah. Mungkin yang itu saja yang tadi Bu Yansi karena memang pertama dan kemudian malam-malam juga, tapi cukup keren sih gitu kan. Nilainya A kok dari saya. Oke, ada lagi mungkin? Kalau terjadi trouble kayak tadi, gimana Pak? Besok itu ya gini aja kayaknya Pak ya, jangan ke breakout. Saya nggak paham itu Pak. Kalau trouble gitu. Maksudnya nggak usah ke ruang Zoom maksudnya, atau tetap dipakai? Bapak Ibu ingat nggak pertama kali kita meeting? Ada kendala apa? Nggak ada sinyal. Sinyal Bapak. Sinyal Bapak terganggu. Susah masuk kan, saya keluar masuk. Apa yang saya lakukan? Memberi tugas. Oke, di mana? Di WA. Di WA. Nah, ngasih jurnal. pakai WA group gitu loh. Jadi kita bisa, cuman pada waktu itu ini saya kasih WA group, kasih tugas, saya malah ngomong sendiri, ngechat sendiri. Nah, itu bisa salah satu kalau misalkan nanti Bu Mirna ada kendala seperti itu, kita move, kita bergeser dari asinkronus ke asinkronus. Nah, itu yang bisa kita lakukan seperti itu. Apapun yang pasti itu bisa, jangan sampai ada waktu yang kosong gitu. Jadi siswa tetap harus belajar gitu loh. Dengan cara pemberian tugas, terus kemudian bisa kita memberikan informasi via chat gitu. Kalau misalkan ada kendala-kendala. Seperti itu Bu Mirna. Ya Pak. Oke. Ada lagi Bu Siti Aisyah mungkin mau ngasih inform buat Bu Yansi atau buat highlight gitu. Di mute Bu, masih suaranya Bu. Bu Siti suaranya nggak kedengaran. Mood. Saya masih tegang ya Pak.
Kok dia yang tegang? Pas mau ngisi Google Form itu di mana nyarinya? Google Form tadi buat apa sih, daftar hadir ya Bu? Daftar hadir Ya, saya rasa dengan untuk post testnya ada tadi. sudah saya buat. Ya, Ya. Tapi sebentar, Bapak Ibu kalau di sekolah dapat biasanya pakai apa? Zoom meeting atau Google Meet atau apa? Yang dulu selama pandemi. Dan nanti pada waktu PPL menggunakan apa? saya Yang pakai pakai Zoom Zoom. Zoom-nya Zoom Premium atau Zoom Basic? yang berbayar mungkin Pak, Nah, kata yang Bu tadi. berbayar itu sebenarnya ada beberapa fitur, Bu. Beberapa fitur yang bisa kita kaitkan dengan yang lain juga gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams ya, video conference-nya itu sebenarnya ketika kita join itu nanti langsung ada nama kita gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang pakai Microsoft Teams itu bisa langsung diunduh daftar hadirnya. Misalkan Yansi join jam 7.30 terlambat gitu ya, itu bisa. Terus Yansi jam 8.00 live meeting, itu ada informasinya juga kalau di Microsoft Teams. Nah, mungkin selain Google Form, Bapak Ibu juga bisa menggunakan misalkan Zoho atau platform-platform yang lain gitu. Ya. Tapi kayak tadi sama sih sebenarnya, seperti kayak Bu Belinda tadi, Vegi hadir, Siti Aisyah hadir, itu tadi maksudnya apa sih, atau selingan aja tadi ya? Atau inisiatif dari siswanya aja? Iya, kayak ini. Salah Oh. paham. Disuruh tadi isi absen di chat, kolom chat. Tadi Linknya sudah saya hadir. bagikan di kolom chat, saya bilang. Tuh kan? Linknya. Tuh kan, killer kan? Tuh kan, killer kan? Langsung ngegas, Pak. Udah ada, jadi pendiam dia ya. Enggak apa-apa. Kita tetap harus menjadi diri sendiri kok. Nggak apa-apa. Jadi karakter nanti di sini kita kelihatan ya nanti ya. Ada guru yang seperti apa, guru yang seperti apa gitu. Gimana Pak Vegi? Kalau misalkan ini kan, kalau misalkan aplikasi yang kita menggunakan dengan siswa Pak, kalau misalkan buka Google Form lama kayaknya. Kalau misalkan kayak pertanyaan raise hand kayak gitu aja cukup kan Pak? Sebenarnya Tidak tertulis, tidak ada buktinya. dipanggil satu-satu mungkin maksudnya Pak Vegi ya. Iya. Maksudnya kan butuh waktu biasanya kalau seperti itu. Butuh waktu. Jadi sebenarnya yang memang paling efektif adalah mengisi, cuman itu nanti bisa diisikan teman yang lain, jangan lupa. Nah, kalau Juhu itu kan ada tanda tangan kan, jadi bisa. Atau ya memang kadang-kadang kalau kehadiran Zoom meeting kayak gini juga saya abaikan, saya percayakan pada ketua kelas. Atau mungkin biasanya saya percayakan pada ketua kelas. Misalkan ketua kelasnya di sini Pak Vegi adalah tadi siapa yang nggak masuk. Biasanya kalau siswa itu akan jujur gitu kan. Siapa tadi yang nggak aktif gitu kan. Siapa yang aktif itu sebenarnya ketua kelas itu akan menjadi teman baik seorang guru gitu loh. Teman baik seorang guru untuk bisa mengevaluasi dalam proses pembelajaran. Siapa hari ini tadi yang nggak hadir gitu kan. Siapa yang selama pelajaran nggak pernah aktif, siapa yang paling aktif siapa. Nah, itu biasanya kalau di mata kuliah kan ada mata kuliah, kalau di kelas biasanya ada ketua kelas. Seperti itu Bu, Pak Vegi dan Bu Yanzi. Soalnya maaf besok siapa? Ya silakan Pak Vegi. Maaf, soalnya kalau saya dulu selama COVID itu Zoom itu baru 2 kali Pak. Kebetulan saya banyaknya di praktek dulu tuh Pak. Jadi kalau praktek tuh nggak bisa Zoom, harus ke lahan dulu itu. Jadi agak-agak anak-anaknya juga agak terkendala gitu waktu itu. Jadi kalau misalkan pakai teknologi yang Google Form yang kayak gitu, anak-anak berarti di waktu itu via Google Form itu jarang dipakai, lebih ke WA Group Pak dulu Pak. Oke, yang itu ya. Yang menulis nama itu ya Pak ya? Iya, namanya langsung gitu. Soalnya kadang anak sambil macul, sambil apa kan susah Pak ya kalau harus buka ini, terkendala sinyal juga di lapangan. Ya. Sebenarnya kayak gitu juga ada plus minusnya sih Pak. Kalau di WA itu ketika misalkan nanti nomornya baru ditulis ternyata keduluan teman yang lain gitu, bisa. Atau sebenarnya kita bisa buat daftar semuanya panjang ya kan, terus kemudian mereka tinggal suruh ngisi checklistnya saja pakai emot checklist itu loh Pak. Paham nggak Pak? Misalkan seperti ini, misalkan ada nama, maaf saya tulis ya, misalkan ya,
Maaf, misalkan ada 2 siswa gitu aja. Ini bisa nggak? Nah, ini nanti bisa diminta untuk checklist. Iya, checklist. Diminta untuk checklist. Jadi mereka nanti sudah ada daftar, kita kopas semuanya di chat, terus kemudian siswa diminta untuk checklist saja. Oh, iya, Pak. Seperti itu. Itu bisa daripada kalau misalkan mereka harus ketik nama dan sebagainya. Kan kita bisa kan ketik copy, dikopas langsung. Iya. Oke. Cukup sepertinya ya. Iya. Ini Bu Yansi kayaknya malam ini akan tidur nyenyak ini. Nyenyak Sedangkan nih, Bu Pak. Belinda sama siapa besok? Pak. Sama Pak Peggy. Pak Peggy dengan Bu Belinda. Kayaknya nanti lanjut begadang deh kayaknya nanti ini. Bu Yansinya sudah bisa tidur nyenyak. Tapi bagus Bu Yansi tadi semoga catatan-catatan dari teman-teman dari kita semuanya nanti bisa menjadi bahan evaluasi buat Bu Yansi untuk bisa meningkatkan lagi keterampilan dalam mengajarnya ya Bu Yansi. Tapi oke kok, sudah good. Ketegasan 100%. Bukan ketegasan Pak, galaknya itu. Enggak Halus tetap bahasanya. tegas. Memang diakui saya galak di sekolah, Pak. Pak, permisi Pak, saya boleh ini nggak Pak? Boleh komen sedikit tentang Bu Oh Yansi? boleh. Oh boleh dong. Boleh nggak Bu Yansi? Siswa Boleh yang nggak, komen Bu ya? Yansi? Siswanya yang komen. Nah, maksudnya teman ini, Kualat teman. muridnya. Kualat nih muridnya. Nah, masalahnya kegalakan ataupun ketegasan Bu Yansi, mungkin saya sama dengan Bu Yansi nanti Pak. Kenapa? Mungkin memang faktor kami kali ya. Kami kan orang Dayak, kadang-kadang memang seperti itu. Kadang ngomong itu kayak kasar, kayak apa gitu ya. Memang saya ngerasa bukan juga yang killer sekali sih sebenarnya. Memang karakternya seperti itu. Mungkin saya nanti juga seperti itu. Jadi saya ini kan jadi takut nanti. Nah, otomatis nanti kalau Bu Yansi seperti itu, saya juga dikategorikan guru killer nanti. Karena memang faktornya kami itu, Pak. Kalau ngomong itu, kamu harus seperti itu. Nah, sebenarnya kan seperti itu ya. Saya enggak bisa kalau ngomong seperti itu, Pak. Memang dari sononya. Sama dengan Bu Yansi itu kayaknya kira-kira sih. Karakternya aja mungkin Pak, bukan ya Anda tahu lah apa itu. Mungkin saya seperti itu nanti Pak. Memang dari sananya kita itu ngomongnya kayak ganas sekali gitu, padahal enggak juga sih sebenarnya. Satwa liar kali. Ada galak juga. Itu aja Pak Rizal. Mungkin ya saya takutnya saya juga seperti itu nanti nih. Memang saya dari sananya seperti itu. Kalau ngomong entah waktu marah, entah waktu senang juga kayak gitu gayanya. Halo. Kalau Bu Rona ini, Bu Rona asli mana Bu Rona, maaf? Saya Dayak juga sama dengan Bu Yansi, satu daerah kami Pak. Oh, tapi kayak orang Betawi loh Bu Rona. Kayak orang Betawi. Enggak. Saya asli Dayak loh Pak. Dayak apa ya? Dayak Kahayan kalau saya sama bahasanya dengan Bu Ya, Yansi. memang sebenarnya kan ada memang culture ya Bapak Ibu ya, culture ya. Saya pernah saya punya mahasiswa dia berasal dari Medan, mohon maaf ya mungkin yang dari Medan. Jadi kaget saya cara berbicaranya kok begitu gitu kan. Ya Pak, maaf saya kalau dari mana itu, kalau saya dari Medan jadi memang cara ngomong kami memang seperti ini Pak. Oh iya saya lupa gitu kan. Jadi kayak bentak-bentak lewat telepon lagi mahasiswanya. Loh kok saya malah dimarah-marahin dibentak. Atau gini ya, Bapak kok capek tidak mungkin. Jadi gitu ya kali ya. Sebenarnya ya. Dinamikanya seperti itu. Jadi tapi sebaiknya memang kita sebagai guru yang wise gitu kan, memang penyabar, penyayang, boleh kok teguh, boleh, harus memang, tetapi memang kita harus ada momen-momen tertentu yang memang kita berperan sebagai seorang ibu, berperan sebagai seorang bapak, sebagai seorang kakak gitu ya, sebagai seorang teman gitu. Jadi guru is everything gitu kan ya sebenarnya ya. Oke. Tapi tetap semangat, keren loh. Saya senang loh sebenarnya ngajar di kelas ini tuh. Saya pokoknya woro-woro sama Bapak. Karena excitednya luar biasa. Sebagai gitu. karakter. Excited, karakter kemauan belajar Bapak Ibu itu sangat luar biasa. Itu benar-benar saya bukan bullshit atau bukan omong kosong, tapi memang luar biasa. Dan meskipun memang bukan dari sarjana pendidikan ya Bapak Ibu, ya mohon maaf, tetapi Bapak Ibu kemauan belajarnya itu luar biasa, menjiwai seorang gurunya luar biasa. Mungkin saya yang dari
dari S1 pendidikan, S2 juga pendidikan, S3 juga pendidikan pun saya mungkin kalah dengan Bapak Ibu semuanya dalam Sudah. mewartakan belajar. Ini bukan omong kosong Keluar ya. ilmu Jadi padinya. Yang Ilmu benar. padinya keluar. Ya, ilmu padi, benar Bu. Benar. oke, ada lagi selain Bu Rona tadi? Sudah cukup? Cukup, Pak. Jika sudah, mari kita istirahat. Iya. Rehat untuk Ya, dan malam mungkin ini. catatan tadi buat Bu Yansi, buat tidak hanya buat Bu Yansi saja ya, tapi buat kita semuanya ya. Jadi kita nanti bisa lebih improve lagi dalam menjadi seorang guru. Semoga nanti Bapak Ibu dan kita semuanya nanti menjadi guru yang profesional, guru yang berkah gitu ya. Guru yang Amin. memang nanti akan Amin. membawa kita ke surga insya Allah. Amin. Amin. Ya, cukup Bapak Ibu. Selamat beristirahat Bu Yansi dan selamat Terima begadang untuk Pak kasih. Peggy dan Bu Belinda.